Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapira dengan NIM 0517036605. Di sini saya ingin mengerjakan tugas satu basis data. Oke, pertama-tama kita baca soal pertama. Untuk kasusnya di sini kita diberikan contoh pada sebuah perusahaan. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, di sini kita dapat mengetahui bahwa entitasnya adalah mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Oke, sini kita buatnya menggunakan EYD editor. YED editor. Oke. Di sini kita buka ini dokumen, oke. Lalu kita buat developnya, kita pilih yang entity relationship. Oke. Karena di sini kita udah mengetahui entitasnya, sini kita buat entitinya. Oke. Karena tadi entitinya ada 3, lalu kita buat di sini ada 3. Oke, pertama-tama kita berikan jarak dulu. Oke. Untuk entiti pertama tadi kita ada mahasiswa. Lalu yang kedua ada mata kuliah. Lalu yang ketiga di sini ada dosen. Oke. Lalu setelah kita membuat entitasnya, kita akan membuat atribut. Karena di sini karena di sini tidak disebutkan atributnya, maka saya akan menggunakan penalaran saya. Kita buat atributnya. Mahasiswa itu menggunakan atribut. Oke, di sini atribut mahasiswa itu dengan atributnya yaitu ini, lalu di bawahnya ada nama mahasiswa. Sini kotaknya kita gedein aja. Oke, kita gedein juga deh. Oke. Lalu di sini kita bisa untuk mata kuliah di sini kita tulis kode mata kuliah. Oke. Ini bisa kita perbesar juga. Lalu untuk bawahnya kita nama mata kuliah. Oke. Lalu untuk dosennya kita beri atribut juga. Oke. Kita beri atribut. Untuk dosen di sini atributnya adalah NID. Lalu di sini ada nama dosen. Oke. Karena di sini sudah, lalu
Langkah selanjutnya kita menentukan relasi. Berdasarkan contoh kasus, di sini kita diberitahu bahwa, saya mengutip nih, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Oke. Lalu, kedua adalah setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen. Oke. Lalu di sini berarti kita ambil relasinya. Oke. Relasi itu relationship. Oke. Relationship. Sini. Karena di sini relationshipnya ada 2, jadi kita yang tadi poinnya adalah mengambil mahasiswa itu mengambil, lalu untuk dosen itu dapat mengampu atau mengajar. Jadi di sini mengambil, di sini mengajar. Sini pertama-tama kita bikin garisnya dulu ya, untuk sebagai penyambung. Untuk nim itu nyambungnya ke mahasiswa. Oke, lalu dari mahasiswa. Oke, lalu dari kode mata kuliah. Lalu ini kurang rata. Oke. Sini NID-nya juga kita buatkan, lebih kita besarkan lagi. Oke. Kita luruskan dulu ya teman-teman. Lalu sini. Oke. Tuh. Oke. Cepat. Siswa, lalu maka di sini saya akan menambahkan 1 atau banyak mahasiswa mengambil. Sini saya akan mengambil, lalu dari mata kuliah itu bisa mengambil, bisa dikerjakan oleh beberapa mahasiswa. Oke, lalu dari mata kuliah bisa diajarkan. Lalu ini kita lurusin dulu teman-teman, dari mengajar ini. Oke, lalu di satu dosen selalu mengajar. Dari dosen, karena itu selalu jadi ini.
kita sampingin dulu ya teman-teman karena terlalu dekat jaraknya. Ini kita pakai yang ini untuk dosen tuh mengajar. Mengajar. Sekarang sudah, lalu kita akan menentukan primary key. Di sini saya akan memberikan underline di name. Di name sini kita bisa memberikan underline di properties. Ya, kita scroll ke bawah aja. Nah, di sini ada mata kuliah, kode matkul juga kita underline. Lalu NID atau nomor induk dosen kita underline juga. Oke. Sini langkah terakhir adalah kita akan membuat primary non-key. Non-key yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut non-key. Jika relasi setiap entiti memiliki banyak bisa disebut juga M2N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atribut adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Oke. Di sini kita coba buat primary non-key. Di saat kita sudah mengambil mata kuliah, berarti di sini kita pindahkan dulu, bergeser. Nah, baru sini kita hapuskan. Kita akan membuat primary non-key. Oke, dari mengambil ini kita akan membuat entities baru, yaitu entities baru. Ya boleh di sini juga boleh. Oke, di sini. Karena ini mengambil, lalu kita buatkan atribut baru, yaitu diambil. Di sini. Barunya adalah diambil. Oke. Karena dia bisa mengambil mata kuliah. Diambil mata kuliah. Mata kuliah. Lalu di sini entitinya kita isi registrasi mata kuliah. Oke. Lalu dari mata kuliah sini kita dari mengambil. Oke. Kita perbesar teman-teman. Oh, ini seperti salah. Sini harusnya relation atau relasi. Sorry. Oke, di sini tuh relasi. Nah, relasinya sini diambil. Oke. Sorry, karena untuk sama kita pakai ini aja. Relasi di sini kita diambil, lalu kita menggunakan mata kuliah. Oke, dari ini kita bisa pakai ini, diambil, dia bisa mengambil banyak mungkin agak bawahan.
seperti ini. Ya, sekian penjelasan ini, kita rapikan dulu. Berikut adalah tugas 1 basis data yang sudah saya kerjakan. Sekian, terima kasih.